Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunjiya qailaha min azabin nar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah rahimakumullah. Marilah pada kesempatan siang hari ini masih dalam suasana Dzulhijjah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larang-larangannya. Dimanapun dan kapanpun kita berada, kita berharap mudah-mudahan dengan hidayah Allah kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya takwa inilah yang nanti akan menyebabkan kita ini mendapatkan dua kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang bertakwa. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Dalam satu kesempatan, Umar bin Khattab menceritakan satu peristiwa penting. Ketika terjadi tawanan perang. Ketika itu jamaah, ada seorang ibu yang dia itu lari menuju sang bayi. Kemudian bayi itu digendong dan disusui. Rasul tersenyum melihat peristiwa itu, kemudian beliau memanggil para sahabat. Ke sini kamu. Coba kamu lihat perempuan itu. At-tarawna tilkal mar'atu. Raihatan biwaladiyah ilan nar. Coba kamu lihat wanita itu, ibu itu. Apakah dia mungkin raihatan biwaladiyah ilan nar? Tiba-tiba kemudian dia melemparkan bayinya ke api. Atau perempuan ini menyakiti bayinya. Para sahabat ketika itu simpel saja menjawab, ya nggak mungkin ya Rasulullah. Karena kami melihat ibu itu sangat mencintai anaknya. Nggak mungkin dia melempar atau menyakiti sang anak itu. Rasul pun menjawab, wallahi innallaha asyaddu hubbal ibadi min hadzal ummah ila waladihi. Demi Allah, Allah itu sangat mencintai hambanya, melebihi cintanya sang ibu itu kepada bayinya. Jemaah rahimakumullah. Jadi Allah itu sangat mencintai hambanya, melebihi cintanya ibu kepada bayinya. Hadis sahih riwayat Muslim. Jemaah rahimakumullah. Manusia itu ada sisi buruk sifatnya, yaitu mudah berkeluh kesah, mudah ngersuloh, mudah grundel. Kenapa demikian? Ketika posisi imannya itu lemah, maka ada sesuatu yang negatif dalam dirinya,
sesuatu yang nggak nyaman dalam kondisinya, maka kalau imannya itu lemah, maka kemudian dia mudah gerundel. Itulah yang Allah gambarkan di dalam surah Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fi akraman. Manusia itu ketika mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebaikan, sedang panen, sedang bahagia, maka dia berkata, Rabbi akraman. Tuhanku telah memuliakanku. Begitu banyak nikmat yang aku rasakan. Tapi ketika wa amma idza mabtalahu wa qaddara rizqahu, ketika dia dapat ujian, kemudian rezekinya sempit, ada masalah, ada problem, maka dia mengatakan Rabbi ahanan. Masya Allah, Tuhanku telah menghinakanku. Ya, gerundel dia ini. Dan kadang-kadang itu muncul dalam diri kita masing-masing ketika dha'ful iman, ketika lemah iman kita. Padahal jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat peristiwa yang dikisahkan oleh Umar bin Khattab, ya, sangat jelas bahwa Allah itu sangat mencintai hambanya melebihi cintanya seorang ibu kepada bayinya. Maka apapun kondisi kita, pahit misalkan, getir misalkan, dalam kondisi buruk misalkan, itu insya Allah bentuk cinta Allah kepada hambanya. Dan Allah tidak akan pernah menyakiti dan menzalimi hambanya senyampang Allah mengetahui betul kapasitas kemampuan hamba ketika dia memikul sebuah problem. Tidak mungkin Allah itu memberikan masalah, memberikan permasalahan, kemudian hambanya itu tidak mampu untuk memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika kita paham betul bahwasanya Allah itu sangat mencintai hambanya, maka titik normalnya adalah kita akan selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan butuh itu diwujudkan dengan cara setidaknya berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai hamba Allah yang sangat lemah dan penuh banyak kekurangan, jelas kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berdoa, Allah jamin doa kita ini pasti Allah ijabahi. Tidak ada doanya orang beriman itu, ketika doanya itu kebaikan, tidak akan Allah ijabah. Pasti akan Allah ijabahi. Pasti akan Allah kabulkan. Pasti akan Allah jawab. Sahabat Nabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah menceritakan bahwa beliau pernah mendengar Rasul bersabda, Sami'tu Rasulullah Muhammad SAW yaqul. Saya pernah mendengarkan kanjeng Nabi niku dawuh. Ma min muslimin yad'ullaha azza wa jalla bida'watin bila ismin wala qati'atir rahmi illa a'tahu Allahu bi ihda tsalasi khisalin. Tidaklah seorang mukmin itu ketika dia berdoa kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, dan doanya itu tidak mengandung dua hal. Yang pertama, tidak mengandung dosa. Doanya kebaikan, tidak mengandung dosa. Yang kedua, doanya itu tidak mengandung memutuskan silaturahim. Doanya untuk kebaikan. Kecuali Allah akan mengkabulkannya dengan memberikan salah satu dari tiga keadaan, tiga kondisi. Jadi doa kita ini pasti akan Allah kabulkan salah satu dari tiga bentuk pengkabulan itu. Karena Allah banyak cara yang bisa Allah lakukan dalam rangka untuk mencintai hambanya. Di antaranya adalah pengkabulan doa. Jamaah rahimakumullah. Apa saja itu? Yang pertama kata beliau, imma ayu ajilalahu da'watahu fit dunia. Bisa jadi doa itu Allah kabulkan seketika itu juga di dunia ini. Kita minta, besoknya Allah kabulkan. Kita minta jodoh, karena untuk kebaikan, besoknya Allah temukan jodoh kita. Kita minta pekerjaan, ya, karena Allah Maha Rahman dan Maha Rahim dan Allah Maha tahu dengan kondisi kita, Allah kabulkan itu. Bisa jadi seperti itu. Dan itu banyak terjadi doa-doanya orang soleh yang Allah kabulkan segera di dunia ini. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, wa imma ayudakhiroha lahu fil akhirah. Atau bisa jadi doa itu Allah simpan dan kemudian Allah kabulkan kelak di akhirat. Allah berikan semuanya di akhirat. Ya.
Ini kadang-kadang kita ini nggak paham. Ya. Berdoa kemudian muncul seudon, berkali-kali berdoa kok nggak dikabulkan. Bisa jadi doa kita itu akan Allah berikan di akhirat kelak. Karena Allah Maha tahu tentang kondisi kita masing-masing. Atau yang ketiga, jemaah rahimakumullah, wa imma ayusrifa an duminasu bimisliha. Bisa jadi doa yang kita minta itu Allah ganti dengan pergantian yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Apa itu? Allah hindarkan kita dari berbagai macam mara bahaya dan kejelekan dalam kehidupan kita itu. Kita minta mobil misalkan, gak nanggung-nanggung, kita minta Alphard, halal, gak apa-apa itu. Kita minta kusur, istana yang megah rumah kita, tafadhol, gak apa-apa. Tapi kok belum wujud apa yang kita minta? Apa Allah gak kabulkan? Enggak, Allah kabulkan itu. Ternyata subhanallah, anak-anak kita ini soleh dan solehah, patuh taat kepada orang tuanya, gak bandel, bahkan hafal Al-Quran. Kita masih usia 60 tahun, masih tahes, masih sehat walafiat, gak ada sakit sama sekali. Alhamdulillah, kita bisa beribadah total dan sebagainya. Jadi Allah ganti dengan sesuatu yang sesungguhnya itu lebih dahsyat dan kita butuhkan. Sahabat ketika mendapatkan penjelasan dari Rasulullah, mereka berkomentar, ya Rasulullah, izan nuksir. Kalau demikian, kami akan banyak berdoa. Kalau demikian, Rasul menjawab, wallahu aksar. Allah akan lebih banyak mengabulkan doa-doa kamu sekalian. Jemaah rahimakumullah, inilah bentuk cinta Allah kepada hambanya. Maka tidak sepantasnya kita ini ketika ada masalah, ketika ada sesuatu yang nggak nyaman dalam kehidupan kita, kemudian kita ngerundel hingga puncak sampai menyalahkan takdir dan sebagainya. Karena sesungguhnya ketika masalah yang kita hadapi itu memang pahit rasanya, berat kita pikul, tapi insya Allah itu ada hikmah yang besar di balik itu semuanya. Karena sesungguhnya Allah sangat cinta kepada hambanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkokoh iman kita dan kemudian menguatkan akidah kita, sehingga apapun yang terjadi itu bagian dari takdir Allah dan kita selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Salatu wa salamu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhirati la ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afa wal ghina wa nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghayra maftunin wa nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa li dzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tsumma aqimus shalah.